Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya Allah kita Allah yang baik. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita di saat sesulit dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini kita menghampiri tata kasih karunia-Nya. Maka kita beroleh perkenanan-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Hanya Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian Tuhan, bahkan Engkau selalu ada dan bahkan selalu menolong kami ketika tidak ada jalan di depan kami Tuhan. Engkau sanggup buka jalan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga akan menikmati hadirat-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkati yang menyampaikannya Tuhan, biarlah menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, yang sanggup menuntun kami, mengarahkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali, doa pagi bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya berkat dan anugerah daripada Tuhan terus dinyatakan, dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita akan menjalankan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, aktivitas kita, Bapak Ibu, saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dasar dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang Roh Kudus, itu sahabat kita. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus itu sahabat kita. Sebelumnya Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada para murid pada waktu itu, Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang menjadi penghibur, yang menjadi pembela, yang menjadi penasehat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yesus menginginkan di saat Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, Yesus sudah menyiapkan, yaitu Roh Kudus, yaitu penolong dalam setiap kehidupan orang percaya. Supaya perjalanan dalam setiap kehidupan orang percaya, Roh Kuduslah itulah yang memampukan, yang memimpin dalam perjalanan kehidupan. Roh Kudus yang menjadi sahabat kita, tahu tentang keberadaan kita di saat kita membutuhkan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan dikatakan akan diam di dalam kamu. Saudara, di saat kita percaya mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sesungguhnya sudah tinggal dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita, menjadi sahabat di saat suka dan duka. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat yang baik, sahabat yang setia, hadir bukan di saat-saat dalam kesenangan atau suka, namun sahabat yang baik di saat-saat kita membutuhkan, di saat-saat kita dalam kesusahan, itu selalu ada. Demikian juga di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus menjadi sahabat yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus selalu hadir kapanpun. Dia tidak pernah
berkhianat dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu menolong, dia selalu hadir, dia selalu ada. Bahkan Roh Kudus memberikan kemampuan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dua hal yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sekedar kekuatan ati kodrati, kekuatan supranatural. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang memiliki perasaan. Bukan hanya mengadakan mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan orang percaya. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam setiap hidup orang percaya, jangan sampai kita itu mendukakan. Karena apa? Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Artinya Allah itu tinggal di dalam setiap hidup kita. Jangan sampai kita mendukakan daripada Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita itu bukan hanya sekedar sementara, sesaat. Tapi keberadaan daripada Roh Kudus yang menjadi pribadi Allah itu sendiri tinggal di dalam setiap kehidupan orang percaya, tinggal selama-lamanya. Artinya apa? Permanen. Justru seringkali yang kita jumpai, kita menjadi orang-orang yang sering meninggalkan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini mari bersama-sama jadikan Roh Kudus itu terus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika Roh Kudus menjadi pribadi yang tinggal dalam hidup kita itu pribadi Allah, maka kita menempatkan Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Allah yang sudah tinggal di dalam hidup kita terus akan memimpin, menyertai akan setiap perjalanan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah menjadi pribadi yang menjadi sahabat yang setia, yang selalu hadir, yang selalu ada dalam setiap hidup kita. Bukan di saat-saat kita mengalami suka, tetapi Roh Kudus di saat-saat kita membutuhkan, memerlukan, Roh Kudus itu selalu ada buat kita semua. Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Dia menjadi sahabat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada buat kita, yang selalu mendampingi, yang selalu menghibur, yang menjadi pembela, yang menjadi penasihat dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 bagian 17 bagian B, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penyertaan daripada Roh Kudus itu terus menerus, bukan di saat ini saja, tetapi penyertaan daripada Roh Kudus itu terus adanya dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, mungkin semua orang bisa meninggalkan kehidupan kita. Bahkan orang yang kita kasih, orang yang terdekat, yang selama ini bersama-sama dengan kita, suatu kali bisa meninggalkan kita. Tetapi kita punya sahabat yang luar biasa, sahabat yang setia, sahabat yang selalu ada buat kita, yaitu Roh Kudus yang terus mendampingi dalam setiap kehidupan kita, dalam suka dan duka. Roh Kudus memberikan jalan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini jadikan
Roh Kudus itu menjadi sahabat kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan kita meyakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi sahabat yang setia dalam setiap kehidupan kita. Maka kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir akan dalam perjalanan kehidupan kita, karena Roh Kudus senantiasa menjadi pemimpin dalam hidup kita. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini. Amin.